Pompei, kota hidup di bayang bahaya. Pompei adalah kota Romawi yang makmur, padat penduduk, dan modern pada masanya. Namun secara geologis, kota ini berdiri di wilayah paling berbahaya di Eropa, kaki Gunung Vesuvius. Pada abad ke-1 manusia belum memahami gunung api. Tidak ada konsep aktif atau tidur. Bagi warga Pompei, Vesuvius hanyalah latar alam biasa. Inilah awal konflik antara peradaban manusia dan kekuatan alam. Arkeologi menunjukkan Pompei adalah kota yang hidup, toko roti, kedai anggur, rumah bordil, teater, dan pemandian umum. Grafiti di dinding menceritakan politik, cinta, dan humor warga. Secara ilmiah, Pompei adalah snapshot kehidupan Romawi paling lengkap yang pernah ditemukan. Tragedinya, semua ini berhenti dalam satu hari. Vesuvius adalah stratovolcano dengan magma kental dan kaya gas. Jenis gunung ini tidak mengalirkan lava pelan, ia meledak. Analisis batuan menunjukkan tekanan internal sangat tinggi. Secara ilmiah, Vesuvius adalah bom geologi. Namun tanpa sains, masyarakat tidak menyadarinya. Tanda alam yang diabaikan. Gempa kecil terjadi bertahun-tahun sebelum letusan. Sumur mengering, tanah terasa hangat. Kini, geologi menyebut ini sebagai precursor volcanic signals. Namun bagi warga Pompei, itu dianggap kejadian biasa. Disinilah ilmu pengetahuan menjadi pembeda antara selamat dan musnah. Hari yang mengubah segalanya, 79 letusan dimulai dengan ledakan kolosal. Kolom abu naik puluhan kilometer. Langit menggelap di siang hari. Ini adalah letusan tipe Plinian, dinamai dari Pliny the Younger yang menyaksikannya langsung. Dunia modern mengenal hari ini sebagai salah satu bencana vulkanik paling mematikan dalam sejarah. Abu, batu apung, dan kepanikan. Hujan abu turun selama berjam-jam. Batu apung ringan menumpuk di atap rumah. Banyak warga mencoba bertahan, bukan melarikan diri. Kesalahan fatal ini umum terjadi dalam bencana alam. Ilmu mitigasi modern menyebutnya delay evacuation bias. Mengapa lava bukan pembunuh utama? Tidak ada aliran lava besar di Pompei. Ini fakta ilmiah penting. Mayoritas korban tidak tersentuh lava sama sekali. Penyebab kematian utama adalah awan panas dan gas beracun, bukan api cair seperti yang sering digambarkan film. Pyroclastic flow, mesin kematian alam. Awan panas melaju hingga 700 km/jam, bersuhu ratusan derajat. Tidak bisa dihindari. Penelitian forensik menunjukkan kematian terjadi dalam hitungan detik. Sistem saraf lumpuh, organ vital berhenti. Ini adalah kematian instan, bukan siksaan panjang. Bukti ilmiah dari tengkorak manusia. Analisis tengkorak korban menunjukkan retakan akibat ekspansi panas mendadak pada otak. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah modern. Ini membantah mitos bahwa warga membatu hidup-hidup. Mengapa tubuh mereka terawetkan? Abu vulkanik menciptakan kondisi anaerob. Tidak ada oksigen, tidak ada pemusukan. Inilah sebab Pompei menjadi kapsul waktu arkeologi. Secara ilmiah, ini fenomena preservasi ekstrem akibat bencana. Penemuan Pompei di zaman modern. Pompei ditemukan kembali abad ke-18. Metode penggalian awal merusak banyak bukti, baru kemudian arkeologi ilmiah berkembang. Kota ini mengubah cara manusia mempelajari masa lalu. Azab dalam persepsi budaya manusia cenderung memberi makna moral pada bencana. Namun ilmu pengetahuan tidak menemukan hubungan antara kehancuran Pompei dan perilaku sosial warganya. Alam tidak menghukum, ia bereaksi sesuai hukum fisika. Anak-anak dan korban rentan. Kerangka anak-anak ditemukan dalam posisi berpelukan. Ini bukan simbol mistik, melainkan respons biologis terhadap stres ekstrem. Ilmu forensik menjelaskannya dengan jelas. Perbandingan dengan letusan modern Pompei dibandingkan dengan Krakatau, Tambora, dan St. Helens, pola kehancurannya serupa. Ini membuktikan hukum alam bersifat konsisten lintas zaman. Dampak global letusan Vesuvius abu mencapai wilayah luas Italia. Iklim lokal terganggu, ekonomi Romawi regional lumpuh. Bencana alam selalu berdampak sistemik. Apakah warga bisa selamat? Ya, sebagian besar korban meninggal karena menunggu terlalu lama. Evakuasi dini menyelamatkan ribuan orang di kota lain. Mengapa Pompei dijadikan pelajaran dunia? Pompei dipelajari di universitas, pusat mitigasi bencana, dan lembaga geologi. Ini bukan sekadar kisah masa lalu. Vesuvius hari ini, gunung ini masih aktif. Jutaan orang tinggal di sekitarnya. Bedanya, kini sains berjaga. Teknologi pemantauan modern, sensor gempa, gas, satelit, AI prediksi letusan. Semua lahir dari pelajaran Pompei. Jika letusan terulang sekarang, simulasi menunjukkan dampaknya sangat besar. Namun korban bisa ditekan jika evakuasi berhasil. Etika tinggal di zona bahaya. Apakah manusia seharusnya tinggal di wilayah berisiko tinggi? Pompei membuka diskusi ini. Bencana alam dan kepercayaan. Ilmu dan iman sering bertemu dalam bencana. Namun sains menjelaskan mekanismenya.
bukan maknanya. Kesalahan yang terus diulang manusia dari Pompei hingga bencana modern, pola kesalahan sama, mengabaikan peringatan. Pompei sebagai cermin peradaban. Pompei menunjukkan betapa rapuhnya kota secanggih apapun. Alam tidak pernah jahat, alam tidak memiliki niat. Ia hanya bekerja sesuai hukum fisika, azab atau konsekuensi ilmiah. Istilah azab adalah tafsir manusia. Ilmu menyebutnya konsekuensi sebab akibat. Pesan untuk dunia modern tanpa ilmu, teknologi hanyalah ilusi keamanan. Penutup, kota yang mengajar manusia. Pompei mati agar manusia hidup lebih bijak, bukan sebagai peringatan mistik, tetapi peringatan ilmiah lintas zaman.